Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Sore hari ini saya sedang berada di Kompleks Gereja Katedral Kuskupan Agung Jakarta. Sore hari ini akan diselenggarakan tabisan diakonat untuk 4 calon frater dari Kuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudara, sebuah rahmat yang luar biasa yang diterima oleh Kuskupan Agung Jakarta, bahwa akan bertambah 4 lagi calon-calon imam yang semakin siap untuk menjadi imam kelak. Tabisan diakon adalah salah satu tahapan terakhir di mana para calon imam diajak untuk lebih memahami lagi, diajak untuk semakin terlibat dalam karya-karya pelayanan gereja. Salah satunya adalah mereka akan diutus ke paroki-paroki, ke tempat-tempat kategorial, dan juga boleh melakukan pelayanan sakramen. Misalnya sakramen baptis atau juga menerimakan sakramen perkawinan. Saudara-saudara, diakonat adalah artinya sebuah pelayanan. Imamat yang diterima oleh setiap imam adalah pelayanan, tidak lebih dari itu. Maka dari itu kita belajar soal pelayanan. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dalam karya pelayanannya di dunia ini melayani sampai sehabis-habisnya. Maka dari itu saudara-saudara, kita doakan semoga 4 frater ini, yaitu Frater Bondi, Frater Hari, Frater Tino, dan Frater Salto, mereka anak-anak saya di rumah saya, semoga mereka kelak bisa menjadi imam yang bisa diandalkan, imam yang mampu melayani, imam yang menampilkan wajah Kristus di tengah-tengah gerejanya. Salam damai sejahtera saudara-saudara, terima kasih buat doa-doa Anda semua. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama saya sekarang ini Frater Wenan. Beliau bukan yang akan ditabiskan sore hari ini, tetapi Frater Wenan ini masih butuh beberapa tahun lagi. Frater Wenan, menurut Frater, apa sih tugas utama para imam? Silakan Frater menjawab. Kalau menurut saya, saudara-saudari terkasih, para imam pertama-tama menjadi pelayan umat. Pelayan umat menjadi teladan dalam hal berdoa, membimbing umat untuk berjumpa sama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi menampilkan wajah Kristus supaya umat juga semakin mengenal Kristus, begitu ya? Betul, Romo. Baik, saudara-saudara, doakan Frater Wenan ini. Frater Wenan, kira-kira berapa tahun lagi kalau semuanya berjalan lancar? Kalau semua berjalan lancar mungkin 2023 awal ya. 2023 awal, sebentar lagi. Kita doakan bareng-bareng ya. Bye, terima kasih Frater. Terima kasih, Romo. Nah, sekarang saudara-saudara, saya bersama salah satu calon yang akan menerima tabisan diakon nanti nih. Namanya Frater Salto. Mari kita tanya-tanya. Frater Salto, apa sih perasaannya Frater sedikit lagi menerima sakramen tabisan diakon? Deg-degan, Romo. Bahagia yang jelas, penuh syukur dan sepenuhnya berserahlah pada Tuhan. Apa yang menjadi moto atau ayat favorit Frater dalam menapaki jalan panggilan ini sampai nanti jadi imam? Kasih Kristus menguasaiku. Dari Oke. Paulus. Saudara-saudara, imamat adalah sebuah perpanjangan kasih Tuhan. Para imam diajak untuk selalu melayani dengan kasih, berbicara dengan kasih, melakukan tindakan-tindakan yang penuh kasih. Kita doakan Frater Salto ini semoga imamatnya kekal sampai akhir nanti. Terima kasih Frater Salto. Selamat buat nanti ya. Salam. Amin, amin. Halo Frater. halo. Kali ini dengan Frater Bondi, salah satu frater yang akan menerima tabisan diakon nanti. Frater Bondi ini sebagai informasi adalah anak laki-laki satu-satunya dari keluarga Bapak dan Ibu Dambong. Nah, gimana sih Frater sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya itu Bapak Ibu nggak keberatan emangnya? Nah, itu menarik ya, Mo. Kalau di kitab suci itu kan bilang kalau kita menyerahkan anak kepada Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan lebih. Dan ternyata Bapak Ibu saya mempersembahkan saya pada Tuhan jadi Romo. Nah, kemudian Bapak Ibu saya justru dapat anak-anak baru, ya teman-teman angkatan saya, para frater lainnya, sehingga yang namanya melepas untuk Tuhan tuh gantinya masih lebih baik lah gitu, Romo.
Ya, saudara-saudara, itulah sebuah karunia yang diterima oleh seorang imam dan juga keluarganya, bahwa ketika sebuah keluarga melepaskan atau merelakan anaknya untuk menjadi imam, percayalah tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kehilangan. Justru seorang imam itu akan menjadi berkat buat keluarganya. Nah, Frater Bondi, udah tahu belum ditugasin di mana nanti abis ini? Saya masih deg-degan nungguin infonya mau kemana Mo. Ibu bapak, saya kasih bocoran ya. Ada 4 tempat. Salah satunya itu adanya di Jakarta Selatan. Waduh. Salah tiganya saya rahasia. Nanti kita tunggu aja di mana mereka akan ditugaskan, karena itulah salah satu keseruan dalam upacara penerimaan sakramen imamat dan juga diakon. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita doakan para calon-calon imam ini untuk 4 frater ini, maupun ada puluhan bahkan 30-an kira-kira calon imam di Seminari Tinggi Kus Kepadang Jakarta yang masih harus meniti formasi mereka, masih panjang jalannya. Tanpa doa Anda, tanpa dukungan Anda, kami ini mungkin menjadi berat dan tidak ada artinya. Terima kasih untuk doa-doa umat beriman semuanya. Salam. Nah, saudara-saudaraku terkasih, Anda dari Paroki Tangerang pasti udah nggak asing lagi dengan frater yang satu ini, namanya Frater Hari. Frater Hari, gimana perasaannya mau menerima sakramen tabisan diakon dari tangan Bapak Uskup? Iya, ada perasaan grogi, nervous, tapi di situ ada rasa syukur dan bahagia untuk menyambut rahmat tabisan diakon. Frater Hari ini dulu sudah bekerja. Dulu itu sudah gajinya udah gede banget, tapi dia banting setir masuk seminari mulai dari nol. Nah, siapa sangka waktu berjalan dengan cepat, tiba-tiba sudah menerima sakramen tabisan. Nah, menurut Frater Hari, rahmat apa sih yang betul-betul Frater Hari ini terima sepanjang masa formasi di seminari? Rahmat apa? Iya, bagi saya dalam masa formasio atau masa pembinaan, saya bersyukur mendapatkan rahmat di mana saya diolah di situ untuk mendapatkan rahmat kerendahan hati. Kemudian juga rahmat untuk selalu diberi kekuatan. Dan yang terakhir tentunya ini menjadi rahmat sukacita dan syukur bagi saya untuk menjalankan rentang waktu kurang lebih 9 tahun dalam masa pembinaan. Ya, terima kasih. Terima kasih, saudara-saudaraku terkasih, kita doakan terus Frater Hari ini, diakon Hari sebentar lagi. Amin. Semoga semakin mantap menapaki panggilan menuju imamat suci nanti. Terima kasih, Tuhan berkati. Ditunggu doa-doanya. Bye-bye. Nah, saudaraku, sekarang saya sedang berada dengan Frater Tino. Seorang frater, dia pernah mengajar di Universitas Atmajaya. Tapi lagi-lagi juga sama seperti Frater Hari, dia banting setir memilih jalan panggilan sebagai imam. Nah, Frater Tino, apa pesan Frater untuk orang-orang muda di luar sana yang sudah bekerja, yang sudah umurnya di bawah 34 tahun, tapi mereka tuh merasa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang imam, tapi penuh keraguan, penuh kebimbangan, apa bisa ya? Nah, pesan Frater Tino apa untuk mereka-mereka ini? Ya, untuk teman-teman muda, yang pasti jangan takut. Terus dengarkan panggilan Tuhan dan berani menjawab panggilan Tuhan, yaitu dengan masuk seminari, mengikuti dan percaya Tuhan menyelenggarakan. Nah, dulu waktu Frater Tino masuk itu saya melihat ini apa bisa anak ini bisa menapaki masa formasi, karena panjang 9 tahun ataupun 8 tahun. Tetapi lagi-lagi siapa sangka sebentar lagi akan menerima tabisan imamat, tabisan diakon. Kita doakan selalu ibu bapak saudara-saudara, semoga Frater Tino ini atau diakon Tino nanti semakin mantap menapaki jalan panggilannya. Kira-kira nanti setelah tabisan diakon diutus kemana ya sama Bapak Uskup? Sampai saat ini saya belum tahu, Romo. Oh, belum tahu. Itulah uniknya, itulah menariknya setiap upacara tabisan. Karena kita nggak tahu mau diutus kemana. Saya sebetulnya udah tahu, tapi saya belum boleh ngomong supaya surprise buat mereka. Kita nantikan ya, mereka nanti diutus di paroki mana. Salam, terima kasih, bye-bye. 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama saya adalah orang tua atau keluarga yang sedang berbahagia ini.
Kalau Anda lihat kira-kira ini orang tuanya siapa, mukanya coba. Mungkin kurang gitu jelas karena tertutup masker. Mereka adalah keluarga dari Frater Bondi. Saya mau tanya bagaimana ibu bapak perasaannya anak laki satu-satunya yang diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan sekarang ternyata setelah sekian tahun sekarang siap menerima tabisan diakon. Kira-kira perasaan ibu bapak bagaimana? Silakan. Siapa aja yang bisa? Bapak aja. Yang keras. Terima kasih Pak Romo. Mungkin karena sudah persiapan lama sekali, mungkin 13 tahun ya Romo ya, sejak Bondi meninggalkan rumah, kalau dulu bilang sepertinya cuman akhirnya sampai juga gitu. Jadi kami pikir meskipun ya luar biasa perasaannya campur aduk, tapi kelihatannya persiapan 13 tahun itu ya kami berbahagia saja gitu. Itu ya dari saya. Mungkin ibunya mau nambahin. Ya, untuk ibu saya kasih jawaban pertanyaan yang lain. Seorang ibu kan biasanya kan kekuatannya dalam mendampingi anak-anak di seminari adalah doa. Apa yang ibu doakan selama 13 tahun ini? Silakan. Supaya ibu-ibu di luar sana juga mendoakan anak-anaknya juga. Oh gitu. Doanya sih tidak spesifik. Saya cuma bilang bahwa Tuhan, saya persembahkan anak saya untuk kemuliaan namamu. Sudah gitu aja. Bu, rela Bu, satu-satunya anak laki-laki. Baik, terima kasih. Saya Romo Yosef mewakili umat semua di sana. Ibu bapak, adiknya Frater Bondi sudah mempersembahkan putra terbaik dari keluarga mereka untuk Keuskupan Agung Jakarta. Lagi-lagi doakan terus para calon-calon imam ini dan juga berserta keluarga mereka. Salam, doakan semua. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.